Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di video harian, video mingguan di channel RSP ya, karena kemarin saya sedang cuti jadi seadanya aja. Tapi hari ini aku mau ngebahas tentang, jadi suami aku kan guru BK. Terus waktu itu aku pernah dites sama beliau dan gimana sih tingkat stres aku dalam dunia ini, nggak dalam kerjaan, dalam sosial, dan dalam yang lain-lain. Terus dia tuh bikin beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaannya itu dari buku ini nih, Self Counseling Technique for Stress Management by Firman Tosbu. Dia tuh seorang coach self counseling. Sebelum beliau mendiagnosis sih, kayak mengukur tingkat kestresan aku, beliau tuh kayak ngasih tahu dulu stres itu apa. Menurut Wick tahun 2004 ya, bukunya halaman 36, stres itu merupakan bagian dari kehidupan yang disebabkan oleh perubahan situasi yang harus dihadapi individu. Terus dan situasi itu membuat dia frustasi, kemudian kayak tidak siap akan hal tersebut, dan memiliki tuntutan yang tidak mengenakan, sehingga pada level tertentu stres tidak dapat dihindari namun digunakan sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja individu. Jadi kayak ada beberapa, kayak kita kan biasanya aku hampir tiap hari tuh menemukan kayak beberapa masalah tentang pekerjaan itu, entah dari vendor, entah dari yang lain, ataupun dari teman sesama kerja, ataupun dari staff-staff yang saya kelola. Itu ada beberapa masalah yang membuat aku tuh harus mikir jalan keluarnya. Karena stres tersebut, jadi tuh ada aja jalan keluarnya, dan memang mungkin bukan jalan keluar terbaik, tapi setidaknya untuk melegakan atau menenangkan keadaan tersebut dahulu. Di buku ini juga dikatakan stres itu didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu mengatasi ancaman mental, fisik, emosional, dan spiritual seseorang yang suatu saat akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Kayak kalian pernah gak sih jadi kayak lagi stres banget, terus saking kepikirannya, terus kalian tuh jadi kepikiran, terus pusing kepala, terus jadi gak enak badan lah, kepanas lah, asam lambung lah. Itu emang cukup bahaya sih untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari kalau misalkan stres levelnya itu tinggi. Nah, menurut Meti tahun 2016, proses terjadi stres itu terbagi dalam dua bagian, yaitu model GAS atau General Adaptation Syndrome, dan yang kedua ada penilaian kognitif atau cognitive appraisal. Nah, dalam cognitive appraisal itu aku mau bahas yang itu ya, yang cognitive appraisal, yaitu yang kedua. Jadi tuh peristiwa stres itu dimulai itu ketika ada stimulus peristiwa, jadi tuh kayak ada yang ke-trigger itu, bikin kita stres. Terus nanti setelah itu abis ada yang trigger, terus kita nilai nih, ini nih sebuah ancaman atau bukan sih, hal yang datang kepada kita itu merupakan ancaman atau bukan. Dan apabila situasi dirasakan tidak merugikan, maka kita akan terbebas dari stres. Kalau cuma gini doang, ini mah aku bisa gitu, itu berarti merupakan keadaan dimana si orang tersebut itu mengalami bebas stres. Tapi apabila situasi dirasakannya bahaya, kemudian penilaian awal individu merasakan ancaman, ada dua juga, ada cabangnya lagi. Kalau udah kita nih udah kita nih udah dapat masalah, terus kita nilai apakah coping mechanism yang kita rasakan cukup. Coping mechanism itu kayak kita mengelola stres gitu, kayak atau pura-pura biar nggak terasa beban atau gimana. Kalau misalkan coping mechanismnya itu cukup, kita akan merasakan bebas dari stres. Tapi sedangkan apabila coping mechanism
yang dirasa kurang cukup, maka itu akan menimbulkan stres. Jadi kita tuh kayak merasa terancam, merasa terbebani, dan merasa kayak aku nggak bisa nih, dan penilaian diri sendirinya itu selalu ngerasa nggak bisa nih. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita coba untuk meluruskan hal-hal tersebut, pasti akan ada jalan keluarnya. Misalkan memang stres itu misalkan datang ya ke kita ya, tapi menurut Cliff T. Morgan, apabila kita bisa mengelola stres, maka seseorang itu dapat lebih produktif loh. Kenapa? Soalnya lingkaran stimulus atau stresor yang didapatkan dirasakan menjadi penggerak yang positif, maka akan berpengaruh pada fisik, perilaku, emosi, dan pikiran secara sehat. Jadi kalau misalnya kita stres malah lebih, oh iya aku harus beresin ini. Dan kalau misalnya kita stres tuh ya emang kadang kita tuh emang buntu banget, aku harus kayak gimana ya biar kayak gini. Tapi tuh kalau misalnya kita udah stres, nanti kita tuh kayak jalan keluarnya gimana nih, oh aku bikin kayak bagan gitu, awal akar masalahnya di mana, lalu lanjut gimana, kemudian kalau udah kayak gini misalnya ini nggak berfungsi, aku harus gimana. Nah yang kayak gitunya tuh pikiran kayak gitu tuh kadang dalam tekanan kita baru bisa mikir jernih gitu. Sementara aku bakal ngebahas tentang stres yang menimbulkan perasaan produktif atau positif dulu. Nanti ke depannya di video selanjutnya aku akan membahas gejala-gejala stres yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara mengcoping stres, kemudian untuk mendeteksi dini keadaan stres yang kalian alami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.